Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Andres Miladi dari kelas 12 IPS 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Uni Soviet. Perpecahan USSR. Rusia pernah bergabung dengan negara-negara lainnya yang di satu wilayah yang disebut dengan Union of Soviet Socialist Republic atau disebut USSR atau yang dikenal dengan Uni Soviet. Meski saat itu menjadi negara paling luas dan berada di masa jayanya, mereka harus menghadapi perpecahan USSR. Apa penyebab perpecahannya? Lahirnya USSR, munculnya USSR, berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia Pertama dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga akhirnya, pada 1921 hingga 1972, terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama perang Partai Bolshevik dalam pemimpin revolusi, selain berhasil menggulingkan pemerintahan Kerensky, juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Dengan naiknya Lenin sebagai pemimpin, ideologi partai yang merupakan partai komunis pun semakin menyebar. Pada 1922 terjadi perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia dan terbentuklah USSR. Setelah Lenin, kepemimpinan pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Perpecahan USSR selama tahun 1960 hingga 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi. Meski di balik semua itu, ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak. Pemberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi SSR dan mengontrol harga minyak hingga terendah. Sementara USSR itu adalah suatu penghasilan minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Pada 1980 sampai 1990-an, pemimpin USSR, Mikhail Gorbachev, menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Beberapa pemikirannya yaitu pemikiran tersebut tentunya mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu pertentangannya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanai adalah kelompok yang menentang reforme dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.